Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Apa kabar sahabat Genpi? Semoga saja senantiasa sehat dan terus semangat. Kali ini kita akan mengupas tuntas dan cepat tentang statistika. Nah, kita lihat statistika ini bukan hal yang baru tentunya dalam kehidupan. Kita bisa lihat data-data yang ada itu akan diolah, disajikan melalui serangkaian perhitungan statistik. Dan informasi yang ada itu bisa berupa grafik, bisa berupa diagram batang seperti ini, bisa diagram lingkaran, dan juga di sini kita bisa lihat informasi-informasi ini bisa berguna untuk pembacaan atau interpretasi dari suatu data. Ya, kita lanjutkan kembali bagaimana kira-kira statistik ini akan kita pelajari. Nah, pertama dalam statistik kita akan melihat tentang ukuran pemusatan data. Data itu biasanya disajikan misalnya seperti ini, contoh satu ada data suatu angka yaitu 2, 3 dan seterusnya. Mungkin ini adalah nilai-nilai suatu ujian ya. Nah, yaitu ujian fisika di sini. Di sini udah diuraikan. Nah, dari data-data ini itu ukuran pemusatannya pertama tentunya ada data maksimal dan minimal. Maksimal tentunya yang paling besar, minimal itu adalah data yang paling kecil. Kemudian dari situ kita akan membagi kepada 4 bagian yang sama seperti ini ya, kita bisa lihat. Kalau dibagi dua itu namanya kuartil tengah atau juga istilahnya median, atau simbolnya itu adalah Q2 ya. Ini seperti ini ya, Q2. Membagi dua bagian yang sama, kiri dan kanan rentangnya, setelah kita urutkan dulu datanya ya, data terurut dulu. Nah, setelah itu membagi dua dari Q2 dari sini ke sini dibagi dua lagi itu adalah pembaginya adalah Q2 yaitu sebagai kuartil bawah Q1 ya. Kemudian yang atas, data atas dari Q2 sampai dengan data maksimal. Nah, ini X maksimal ya. Kemudian ini disebut dengan data minimal. Paling kecil. Ini data paling kecil, ini data paling besar. Nah, di sini data atas dengan data tengah atau kuartil ya, kuartil tengah dengan kuartil dengan data maksimal itu ada kuartil atas atau Q3 ya. Ini Q3. Oke, nanti kita coba dalami dari contoh yang ada di mana kita juga memahami adanya istilah hamparan ya ini ataupun simpangan kuartil. Jadi kita akan bahas bersama. Nah, sekarang kita lihat di sini. Oke, kita lihat data ini dari 2, 3 dan seterusnya. Kita urutkan dulu ya. Dan yang terkecil yaitu angka 1 di sini. Nah, yang pertama itu diurutkan dulu, jadi data urut. Data urut kita buat. Itu dari 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4 tidak ada, 5-nya ada 2 buah. Habis itu 6 ada 3 buah. Terus 7-nya 1 buah. 8-nya ada 1 buah. 9-nya pun 1 buah. Ya, jadi ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 11 ya. Kita cek benar nggak data awal 11. Iya, ada 11 ya. Oke, dari sini data yang telah kita urutkan dibagi 2 ya data, yaitu kalau 11 berarti data ke-6 itu adalah sebagai pemilah dua-duanya. Ya. Di sini membagi 2, ke kiri ada 5, ke kanan pun ada 5 ya. Inilah yang disebut dengan Q2, yaitu nilainya sebesar 6. Kemudian Q1
1 itu data bawah, itu yang bagi duanya. Ini adalah Q1, yaitu 3 ya. Nah, ini tepat di sini ya. Kemudian kalau Q atasnya atau kuartil atasnya itu 7 ya. Jadi ini Q3 itu sama dengan 7. Oke, inilah data-data Q1, Q2, Q3 nya, kuartil bawah atau juga Q1. Kemudian Q2 sebagai kuartil tengah atau juga median. Jadi median ini sudah terjawab. Kemudian Q3 nya pun ada. Kemudian untuk menjawab ini selanjutnya itu adalah modus. Modus itu nilai yang paling banyak muncul yaitu 6, karena 6 ada 3 buah ya. Kemudian selanjutnya itu pertanyaannya nilai maksimum. X maksimum yang paling besar berarti 9. X minimumnya itu yang paling kecil yaitu 1 ya, karena ini yang paling kecil. Oke, saya pikir untuk menyelesaikan soal contoh 1 ini cukup bisa dipahami ya. Hanya saja ini bisa dikembangkan bagaimana halnya kalau misalnya untuk menentukan rentang. Rentang itu adalah ini sesuai rumusnya itu kita lihat X max kurangi X min. Jadi 9 kurang 1 yaitu 8. Kemudian yang kedua kalau ditanya hamparan yaitu Q3 kurangi Q1 yaitu 7 kurang 3 yaitu 4. Kemudian Q-nya itu adalah sebagai simpangan kuartil yaitu setengah dari hamparan, setengah H. Jadi setengah kali 4 yaitu bernilai 2. Baik sahabat Genpi semuanya, demikian contoh nomor 1. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Baik sahabat Genpi semua, di sini kita akan mempelajari tentang min, data tunggal, kemudian ragam, kemudian simpangan baku. Di sini kita bisa lihat rataan atau min itu adalah penjumlahan seluruh data dibagi dengan n ya, dengan banyak data. Jadi kalau seperti ini rata-ratanya kita bisa coba cari itu adalah penjumlahan semuanya yaitu 9 tambah 4 tambah 5 tambah 4 tambah 8 dibagi dengan yaitu banyak datanya ada 5 ya, sehingga kita bisa peroleh ini 9 9 18 18 22 jadi 30 bagi 5. Nah, rata-ratanya adalah 6. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Kita mencari ragam. Ragam itu adalah ya, 1 per n. Jadi nilainya adalah 1/5 karena ini datanya ada 5 kali dengan pengurangan setiap data kurang dengan rata-rata itu 6. 9 kurang 6 kuadrat tambah 4 kurang 6 kuadrat tambah 5 kurang 6 kuadrat tambah 4 kurang 6 kuadrat tambah 8 kurang 6 kuadrat. Oke, seperti ini ya. Kita kuadratkan masing-masingnya ya. Nah, kita cari nanti R dengan 1/5 dikali dengan 9 kurangi 4 itu adalah 3 dikuadratkan itu 9. Ya, ditambah dengan 4 kurang 6 itu adalah min 2 dikuadratkan itu 4. Tambah lagi ini 5 kurang 6 itu 1. 1 kuadrat adalah 1 nilainya. Tambah lagi dengan 4 kurang 6 itu min 2. Min 2 kuadrat itu 4.
8 kurang 6 pun 2 juga, jadi nilainya adalah 2 kuadrat itu 4. Oke, kita coba jumlahkan yang ada. Ini menjadi 10 ditambah 12 yaitu 22/5 ya. 22/5 itu ada nilainya 4,4 tentunya ya. Kita bisa cek di sini 22 dibagi 5, 4 kali 5 20, simpan 2 karena kurang berarti ini koma, yang ininya 20. Oke, ini 4 juga ya, otomatis 4,4 benar ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiganya, itu simpangannya atau simpangan baku. S sama dengan akar dari R sama dengan akar dari 4,4 ya. Nanti tinggal dicari saja nilainya ya. Demikian itu untuk soal nomor 2. Kita lanjut kembali. Sekarang kita akan mengerjakan contoh 4. Di contoh 4 kita lihat di sini itu adalah nilai dari suatu kelas ya. Kelas yaitu batas bawahnya 20, batas atasnya 29. Nah, kemudian yang ditanyakan itu dari min, median, kemudian kuartil bawah, kuartil atas. Jadi intinya min dengan data kuartil yang ditanya ya. Nah, di sini perlu kita cermati untuk mencari min itu adalah dengan menentukan nilai tengah atau XI dari masing-masing kelas. Yaitu dengan cara menjumlahkan batas bawah dengan batas atas. Kemudian dibagi 2 ya. Jadi XI itu rumusnya adalah batas bawah tambah batas atas dibagi dengan 2 ya. Jadi kalau untuk contoh yang pertama itu adalah kelas 20 sampai 29, jadi 20 tambah 29 dibagi dengan 2. Yaitu akan diperoleh 24,5 ya. Oke, kita tulis di sini 24,5. Kemudian yang kedua, karena interval itu panjang kelas ya. Interval itu adalah batas bawah kelas kedua dikurangi batas bawah kelas pertama. Contoh di sini adalah 30 kurang 20, yaitu 10 ya. Dan interval ini sama setiap kelas 10. Berarti ini jaraknya ke XI yang kedua itu tambah 10 saja menjadi 34,5. Begitupun dengan yang kelas ketiga tambah 10 lagi jadi 44,5. Tambah 10 lagi 54,5, tambah 10 lagi jadi 64,5. Dari sini kita kalikan FI kali XI. Jadi 7 dikali 24,5. Coba kita cari di sini. 24,5 dikali dengan 7. Ya. 7 kali 5 35, 3, 7 kali 4 28, 31, 3, 17 ya. 7 kali 5 35, 3, 31, 3, 171,5 ya. Jadi nilainya 171,5 ya. Kemudian yang kedua tinggal kalikan aja yang lainnya itu adalah 13 dikali dengan 34,5. Ini adalah 48,5. Kemudian yang ini adalah 534. Kemudian ini adalah 436.
kemudian ini 645. Kemudian kita jumlahkan ini 10 simpan 1, 10 25 simpan 2, ini 9 tambah 4 13, 16 19 tambah 4 itu 23, simpan 2, ini jadinya 7 tambah 5 itu 12, 12 dengan 10 itu adalah 22. Oke, ini adalah FIXI nya jumlahnya sekian, kemudian N nya kita jumlahkan juga, 7 tambah 13 itu 20, 12 tambah 8 pun 20, jadi 40 tambah 10 adalah 50. Sehingga untuk menentukan rata-rata atau X bar itu sama dengan sigma FI kali XI, jadi penjumlahan dari hasil perkalian FIXI dibagi dengan N. Sehingga di sini diperoleh sigmanya itu 2235 dibagi dengan 50 ya. Coba kita cari di sini nilainya berapa, yaitu 2235 dibagi dengan 50. 200 saja ini kali 4 detik. Ini 200, ini dikurangkan jadi 23, turunkan lagi 5, ini 235, itu sama, itu 4 juga, kali ini 50 jadi 200, jadi 35. 35 kurang tentunya ini 350, jadi 50 biar 350 dikali 7, jadi nilai X barnya itu adalah 44,7. Oke, itu untuk mencari min. Bagaimana halnya dengan mencari median, kuartil bawah dan kuartil atas? Kita akan simak berikutnya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk mencari median atau Q2, Q1 dan Q3 itu dengan cara pertama menentukan dulu datum Q2. Datum Q2 itu adalah dengan cara N bagi 2. N-nya kita jumlahkan dulu di sini. Ini 20 tadi udah 50 ya. Berarti 50 dibagi 2 itu ada 25. Nah, sehingga kelas Q2 kalau kita lihat kelas Q2 itu yang sampai datum ke-25. Ini datum 1 sampai 7. Berikutnya 7 tambah 13 itu 20. Berarti sampai datum 20 ada di sini. Ya. Ada di sini datum 20, datum 25 berarti ada di sini karena ini sampai 12. 12 tambah 20 berarti sampai datum ke-32. Berarti kelasnya memang ada di sini datum Q2, yaitu 40 sampai dengan 49. Kemudian intervalnya sama yaitu 10. Kemudian kita tepi bawahnya adalah batas bawah dikurangi 0,5 yaitu 40 kurang 0,5 itu adalah 39,5. Oke, berarti sekarang kita tinggal tentukan yang namanya Q2. Q2 sama dengan tepi bawah kelas kedua ditambah dengan N per 2 dikurangi dengan sigma F2 dibagi dengan F2 kalikan dengan interval. Dari sini kita bisa peroleh tepi bawah kelas 2 di sini yaitu 39,5 ya, tepi bawah kelas 2. Tambah N per 2-nya itu nilainya adalah 25. Kelas sebelumnya 7 tambah 13 yaitu 20. Bagi dengan F2-nya sendiri itu adalah 12. Kalikan dengan intervalnya yaitu 10.
Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini berarti 39,5 tambah 5/12 kali 10. Nah, saya pikir kalau misalnya ada jawabannya seperti ini udah selesai ya. Nah, lainnya tinggal meringkas saja. Ya, biasa pilihan gandanya bisa juga seperti sampai sini. Kalau tidak ya tinggal tuntaskan saja. Oke, kita lanjut ke mencari Q1 atau kuartil bawah ya. Yang pertama kita tentukan dulu datum Q1. Datum Q1 itu nilainya adalah N/4 kali sama dengan N-nya 50 dibagi 4. Berarti nilainya 50 bagi 4. 50 bagi 4 kita bisa tentukan 50 bagi 4. 1 kali 4, 4, 1, 10. 2 kali 4, 8, 2. Nah, sehingga ini menjadi 12,5 ya. 12 kali 0,5. Kemudian langkah selanjutnya itu bagaimana dengan menentukan kelas Q2. Oke, kelas 1 ya, kelas Q1. Kelas Q1 itu sampai datum ke 12,5, tentunya ini sampai datum 7, berarti datumnya ada di sini, sehingga kelasnya adalah 30 sampai 39. Nah, intervalnya sama yaitu 10. Sehingga untuk mencari Q1 itu adalah tepi bawah kelas 1 tambah N/4 dikurangi dengan sigma F1 per F1 kalikan dengan I. Sehingga di sini tepi bawahnya itu adalah 30 kurang setengah yaitu 29,5. Ditambah N/4-nya itu 12,5 dikurang F1-nya 7 ya. Bagi dengan F1-nya sendiri itu ada 13 kali intervalnya 10. Ya. Ini sama dengan 29,5 ditambah dengan 12,5 kurang 7 yaitu 5,5 per 13 kali 10. Saya pikir kesannya tinggal perhitungan biasa saja, silakan untuk dilanjutkan. Dan terkadang pilihan gandanya sama dengan tadi kuartil 2. Itu hanya berupa perhitungan begini saja udah cukup. Oke, selanjutnya kita tentukan kuartil atas ya. Kuartil atas atau disebut dengan Q3 kita bisa tentukan dulu dengan datum Q3 dulu kita cari. Datum Q3 berarti 3/4 kali N berarti 3/4 kali 50 sehingga diperoleh di sini diringkas bagi 2, ini 2 bagi 2, ini 25. Jadilah di sini 75 bagi 2. 75 bagi 2 kalau kita proses itu menjadi 37,5. Ya, 37,5 ada di mana? Yang jelas ini sampai datum 7, ini datum 20, ini datum 32. 32 berarti datum Q3 ada di sini ya. Jadi kelasnya adalah kelas Q3 itu 50 sampai 59. Ya, sehingga yang namanya kuartil atas atau Q3 sama dengan tepi bawah kelas ketiga tambah 3/4 N dikurang dengan sigma F3 per F3 dikali dengan I. Q3 sama dengan tepi bawah kelas 3 berarti 49,5 ditambah 3/4 N itu 37,5 kurang sigma F3 itu kita jumlahkan sebelumnya 20 tambah 12 yaitu
32 dibagi dengan F3 ya. F3 nya yaitu 8 kalikan dengan I yaitu 10 ya. Nah, berarti ini 49,5 ditambah dengan 32 berarti ini 55 per 8 dikali 10. Saya pikir selanjutnya tinggal dihitung saja. Semoga contoh 4 ini bisa dipahami dan digali lebih lagi supaya bisa secara menyeluruh. Oke, kita lanjut untuk contoh 5. Contoh 5 ini di sini kita lihat ada 18 siswa yang mengikuti ujian bahasa Inggris, rata-ratanya 65. Ya, kemudian 2 orang melakukan ujian susulan sehingga nilai rata-ratanya jadi 64. Nilai rata-rata 2 orang yang ikut susulan berapa? Berarti kita petakan dulu permasalahannya. Berarti X bar satunya itu adalah 65, N satunya adalah 18. Kemudian yang penambahannya atau X bar keduanya itu yang ditanyakan yaitu A. Kemudian N2 nya itu adalah sebagai yang susulannya yaitu 2 orang. Nah di sini kita lihat X bar itu sama dengan N1 kali X bar 1 tambah N2 kali X bar 2 dibagi dengan N1 tambah N2 ya. X barnya itu adalah 64, N1 nya itu adalah 18 dikali dengan rata-ratanya 65 tambah dengan N2 nya 2 dikali dengan A yang kita akan cari bagi dengan N1 nya 18 penjumlahannya dengan 2 penambahannya ya. Oke, kita cari lanjutkan. 64 sama dengan 18 kali 65 plus 2A ya, bagi dengan 20. Nah, sekarang kita cari di sini 64 kali 20 ya. Ini kali silang kemarin. Terus tinggallah 18 kali 65 ditambah dengan 20. Oke, kita cari sih 2 kali 4 itu 8, 2 kali 6 itu 12, 1280. Kalau ini dikalikan 8 kali 5 40, 4, kemudian 8 kali 4 48 ditambah dengan 5 itu 53 jadi 57, 5, 6 kali 1 6 tambah 5 itu adalah 11. Ditambah dengan 2A ya, ini sesuai dengan ini 2A. Nah di sini 1280 dikurang 1170 ya, kurang 0 ini adalah 9 ya. Itu dengan demikian 2A nya kita tulis jadi A itu adalah 90 bagi 2 yaitu 45. 45 itu adalah nilai tambahan, jadi nilai rata-ratanya itu adalah X bar 2 atau A itu adalah senilai 45. Oke, itu soal dari contoh nomor 5 sudah kita bahas dengan tuntas. Kita lanjut kepada contoh yang ke-6. Di contoh ke-6 ini ada nilai statistik sebagai berikut. Ada 7 orang nih. Di mana 7 orang ini kita bisa lihat nilai-nilainya seperti ini. Nah, kemudian nilai rata-rata semuanya itu adalah 7. Nilai rata-rata 3 siswa terendah 17/3. Nah, kita bisa uraikan di sini ya. Pertama, X bar totalnya itu adalah nilai rata-ratanya itu adalah 7. Kemudian N-nya adalah 7 juga. Nah, selanjutnya yang perlu kita ketahui rata-rata 3 siswa terendah. Siswa terendah itu A tambah B tambah C dibagi 2. Itu sama dengan terendah. Itu 17/3. Kalau di angka biasa kan berarti A tambah B tambah C adalah 2-nya pindah ke sini. Jadi perkalian jadi 34/3. Oke, kita lanjutkan lagi. Itu
rata-rata 3 siswa terendah sudah, rata-rata 3 siswa terbaik. Berarti yang ditanya D tambah 9 dibagi dengan 3 sama dengan berapa? Ini yang ditanyakan. Berarti D-nya kita harus prediksi dulu. Yang jelas nilai rata-rata seluruhnya itu 7. Berarti kalau kita lihat, kita uraikan lagi, X bar itu adalah A tambah B tambah C tambah 7 tambah D itu adalah bernilai 7 orang. A tambah B tambah C itu nilainya adalah 34/3 tambah dengan D-nya 2D kita tulis tambah 9 dibagi dengan 7 ya. Ini yang ditanyakan. X bar selanjutnya 7 kali 7 kita selesaikan yaitu 49. Ini kita selesaikan 34,34/3 nya tetap aja tambah 2D tambah 9. Kita pindahkan ini kemari, menyeberangi jadi pengurangan, jadilah 40 sama dengan 34/3 tambah 2D. Oke, kita pindahkan 34/3 ke samping kiri ya. Jadi 40 dikurang 34/3 sama dengan 2D. Oke, ini nih yang udah besar. 40 34 bagi 3 itu adalah 1,3 sama dengan 2D. Nah, 40 kurang 11,3 ya, kalau kita cermati ini akan jadi 38,7 ya. Ini 2D. Coba kita lihat apa benar. Ya, memang benar, ini 38,7. Selanjutnya kita cari D-nya. D-nya berarti 38,7 dibagi 2. D-nya adalah 19,35 ya. Saya pikir itu nilai D-nya, sehingga rata-rata 3 nilai terbaik ya yang jadi pertanyaan. Jadi 3 nilai terbaik itu adalah D tambah 9 dibagi dengan 3 sama dengan D-nya itu 19,35 tambah 19,35. Jadi 2D-nya itu adalah 38,7 tambah 9 dibagi dengan 3 sama dengan ini jadinya 47,7 dibagi dengan 3. Kalau kita uraikan 477 bagi 3 itu berapa? Kita cari. Ini 1,317 ini menjadi 6 kali 3 terlalu gede, berarti 15 simpan 2. 7-nya kita turunkan, berarti jadilah ini 9. Jadi 159 karena komanya 1, berarti jawabannya adalah 15,9. Oke sahabat Genpi semuanya, ini adalah contoh yang ke-6. Bagaimana contoh-contoh selanjutnya kita akan simak bersama. Nah, di sini ada contoh ke-7 di mana nilai rata-rata dari 9 bilangan itu adalah 15 ya. Ini 15. Jadi kita coba formulasikan, n-nya ada 9. Kemudian nilai rata-ratanya adalah 15. Nilai rata-rata dari 11 orang atau 11 bilangan yang lain itu adalah 10. 11 bilangan yang lain ya. Berarti dengan kata lain ini N1-nya, N2-nya. N2-nya menjadi 11. Jadi nilai rata-ratanya ini adalah 10 ya, sesuai dengan soal. Kemudian rata-rata 20 orang. Nah, X bar totalnya. Ini yang ditanya.
Jadi langkah yang pertama itu X bar sama dengan N1 kali X bar 1 tambah N2 kali X bar 2 dibagi dengan N1 tambah N2. Jadi di sini X barnya kita cari, N1-nya itu ada 9 kali 15 tambah 11 kali 10 dibagi dengan 9 tambah 11. Sehingga di sini 9 kali 15 itu 45, 4, 135 tambah 110 bagi dengan 20. Sama dengan kita cari 135 tambah 110 itu adalah 245 bagi 20. Itu sama dengan kita cari 245 bagi 20 itu 1, 24. 4 turunkan 5, 45 berarti 2. 45. Koma ya, di sini adalah 2, 40, 10, 100 berarti ini 5. Jadi nilainya adalah 12,5. Oke, kita lanjutkan kepada contoh yang berikutnya, contoh 8. Contoh 8 ini sudah ada data tabel yang tersedia. Kita tentukan nilai modusnya. Nilai modus sebagaimana diketahui sebelumnya itu adalah nilai yang banyak muncul. Yang banyak muncul berarti kalau di data kelas itu ada yang banyak datanya, yaitu di sini, yaitu 13. Nah, sekarang di sini langkah yang pertama kalau nilai modus itu tentukan D1 dan D2 dulu. D1 itu adalah pengurangan dari kelas frekuensi dari modusnya dikurangi dengan sebelumnya. Jadi 13 kurang 7 sama dengan 5. Kemudian D2-nya sebagai langkah yang kedua itu adalah pengurangan kelas modus dengan sesudahnya. Jadi 1 ya. Dengan demikian kita lihat intervalnya 30 kurang 20 yaitu 10. Kemudian kita tentukan dulu kelas modus itu adalah 30 sampai 39. Sehingga di sini nilai dari modus sama dengan tepi bawah modus tambah D1 per D1 tambah D2 kalikan dengan ininya intervalnya ya. Kalikan dengan interval. Sehingga di sini tepi bawahnya itu 30 kurang 0,5 yaitu 29,5 tambah D1 per kali I-nya adalah 10. Oke, jadinya 29,5 tambah 5 per 6 kali 10. Nah, demikian bukan proses pencarian dari modusnya. Jadi pada prinsipnya bentuk penjumlahan seperti ini aja sudah cukup. Selanjutnya tinggal perhitungan biasa, dan biasanya di pilihan ganda sampai sini ada udah merupakan jawaban. Baik, sahabat Genpi semua, kita sudah ada 8 contoh yang kita coba uraikan dan kita pahami bersama. Mudah-mudahan sahabat Genpi senantiasa fokus dan terus semangat. Kita lanjutkan ke contoh yang ke-9. Di contoh yang ke-9 ini data statistik yang ada itu data tunggal, yaitu ada nilai 50 ada 5 orang, nilai 60 ada 9 orang, dan seterusnya. Nilai rata-rata itu akan bisa dikerjakan sama dengan contoh sebelumnya, itu adalah dengan cara mencari ini ya, XI atau data tengah. Tapi kalau ini bukan data tengah karena ini bukan data kelompok tapi data tunggal, jadi tinggallah di sini kalikan semua. Jadi 5 kali 50 tambah 9 kali 60 tambah 3 kali 70, kemudian tambah 7 kali 80 tambah juga 2 kali 90. Lalu ini dibagilah dengan jumlah seluruhnya. Ini tidak tambah 7 itu ada 10
21 jadi 26 ya. Jadi sama dengan 5 kali 50 itu adalah 250 tambah 9 kali 4 itu adalah 540 tambah 210 tambah 560 tambah 180. Oke, dibagi dengan 26. Ini kita jumlahkan semua ke bawah secara berurut biar mudah. 250, 540, kemudian 210, 560 dengan 180. Ini 0 jumlahkan 0, kemudian kita jumlahkan lagi atas dari bawah. Ini 10, 16 dari 24, 2, ini jadinya 5, 15 dari 17 ya. Nah, kita bisa tentukan, lanjutkan di sini. Jadi 1740 dibagi dengan 26. Ya, terkadang sampai sini aja sudah ada jawaban, tinggal disesuaikan ya. 1740 dibagi dengan 26. Bagi 26 berarti 17 masih kurang 174. Kalau kali dengan 8 terlalu besar, kalau kali 7 juga sama, jadi kali 6. 6 kali 6 36, 3 jadi 156. Dikurangkan nih 14 kurang 6 itu adalah 8. Kemudian ini 6 kurangi 5 adalah 1. Ya, kemudian 180 nolnya dengan diturunkan. Nah, kemudian 180 ini kira-kira kali dengan 7 ya. 7 kali 6 itu 42, 4 itu 118 ya. Ini dianggap mendekati, jadi dibulatkan ini menjadi 67. Oke, kita lanjutkan dengan soal terakhir ya. Di contoh 10 ini kita bisa lihat ini yang ditanya ada nilai kuartil bawah atau Q1 ya. Tapi datanya berupa data diagram batang dengan diketahui XI-nya, kemudian diketahui juga masing-masing frekuensinya ya. Sehingga kita coba bentuk tabelkan sehingga familiar untuk mengerjakannya. Pertama kita bisa menentukan I itu adalah panjang kelas, bisa ditentukan selisih di antara ini ya XI-nya. 52 kurangi 47 yaitu bernilai 5 ya. Yang kedua itu adalah bagaimana menentukan kelas pertama. Kelas pertama kalau kita lihat di sini panjangnya 5. Kalau dibagi 2 itu 2,5. Kurangi setengah itulah batas bawahnya. Berarti penambahannya atau katakan bedanya itu adalah 5 dibagi 2 ya, yaitu 2,5. Dan kalau dibulatkan lagi dikurangi 1 ya, itu menjadi 2. Sehingga kelasnya 47 kurangi 2 itu adalah 49. Kalau 47 tambah 2 itu adalah cut. Nah, ini 47 kurangi 2 itu adalah 45, sedangkan 47 tambah 2 itu adalah 49. Sehingga kelas pertama itu adalah 45 sampai dengan 49. Oke, coba kita uraikan data tabelnya. Ini adalah data kelas, kemudian F-nya kita cari. Yang pertama itu 45 sampai 49. Kemudian 50 sampai dengan tambah 5 berarti 54. Seperti ini ya. Kemudian tambah 5 lagi menjadi 55, kemudian tambah lagi menjadi 60, tambah lagi menjadi 65, tambah lagi menjadi 70. Ini menjadi 55 sampai 59, 60 sampai 64, 65 sampai 69, 70 sampai dengan 70 4 ya. Nilainya F yang pertama itu adalah 5, F yang kedua itu 10,
kemudian ini 20, 60 sampai 64 itu XI-nya itu 62 dan tidak diperoleh di sini, berarti artinya nilainya 0. Kemudian ini 67, 12, kemudian 70 sampai 74 itu nilainya 7. Oke, dari sini dapat nilai N-nya, kita jumlahkan saja semua. Ya, 7 tambah 7 14 buat 1 5 24 ya. Sehingga di sini kita bisa tentukan nilai kuartil bawah dengan cara menentukan datum Q1. Datum Q1 itu akan diperoleh dengan cara N dibagi 4. Jadi N-nya tadi kita sudah peroleh, di sini ada 54. Itu 54 bagi 2 yaitu nilainya 27. Datum Q27 itu ada di mana? Ini 5, 10 jadi 15, ini 35. 15 ke 35 di sini, berarti datum Q1 itu ada di kelas ini ya, 55 sampai dengan 59. Oke, dengan demikian kita bisa langsung kerjakan untuk menentukan Q1. Q1 sama dengan tepi bawah kelas 1 ditambah dengan N per 4 dikurang sigma F1 dibagi dengan F1 dikali dengan I ya. Jadi Q1 itu adalah nilainya tepi bawah kelas pertama 54,5 ditambah N per 4 itu 27 dikurang sigma F1 sebelumnya itu berjumlah 5 tambah 10 yaitu 15 dibagi dengan F1 nya itu ada 20 dikali dengan intervalnya 5, sehingga kalau bentuk lainnya ini menjadi 54,5 tambah 27 kurang 15 itu bernilai 12 per 20 kali dengan 4. Oh, ini mau diringkas, ringkas ini 4. 12 bagi 4 3. 3 tambah 54,5 itu 57,5. Baik, soal terakhir sudah kita kerjakan, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan juga dengan benar. Sahabat Genpi semuanya, senantiasa semangat dan fokus untuk senantiasa berkarya untuk berlatih demi kesuksesan di masa mendatang. Lebih kurangnya kami mohon maaf, semoga apa yang kami sampaikan menjadi bekal untuk kita di masa mendatang. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye bye.